Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, seluruh mahasiswa dimanapun kalian berada, pada sesi kali ini tentunya masih eh, pembahasan ya, masih dalam pembahasan. Pada kesempatan kali ini masih membahas mengenai pengertian dan pembangunan eh, ya, pengertian hukum ketenagakerjaan dan pembangunan ketenagakerjaan. Dan tentunya pada kali ini saya mohon kepada seluruh mahasiswa bisa selalu pantau di channel Tangsam Official, dan jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe, dan kemudian tonton sampai selesai ya, nanti biar gak gagal paham sampai di sini, sampai sejauh mana materi yang saya sampaikan pada seluruh mahasiswa. Nah, tentunya di pada sesi ketiga ini, hukum ketenagakerjaan, ya, mata kuliah hukum ketenagakerjaan ini sangat penting sekali ya untuk kita kaji bersama. Tentunya kalau dari awal nanti penyampaian nanti sampai akhir, saya mohon kepada seluruh mahasiswa dimanapun kalian berada, kalau memang nanti ada masukan, saran, dan kritik, nanti bisa disampaikan melalui kontak yang sudah kami sajikan melalui running text, dan juga bisa melalui email. Nah, untuk pembuatan pengembangan channel Tangsam Official ini berkaitan dengan materi-materi yang akan bisa dimanfaatkan seluruh mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini masih dalam pembahasan pengertian ya. Tentunya dalam pembahasan mengenai pengertian ketenagakerjaan, ini banyak rumusan hukum perburuan atau hukum ketenagakerjaan. Nah, ini diberikan oleh para ahli hukum maupun pendapat yang satu dengan yang lainnya ini berlainan. Nah, misalnya kalau rumusannya yang dikemukakan oleh para ahli hukum atau pendapat ya, pendapat ahli hukum mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan, tentunya yang pertama dari pendapatnya Molenar ya. Nah, hukum perburuan adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dan antara buruh dengan penguasa. Pada pengertian tersebut hendaklah dibatasi pada hukum yang bersangkutan dengan orang-orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja atau bekerja pada orang lain. Jadi ini kalau menurut Molenar ya, menurut Molenar ini tentunya mengenai hubungan ya, mengenai hubungan antara buruh dengan majikan. Jadi kalau misalnya kalian dengan tentunya kalau kalian sebagai pekerja ya, dengan pimpinan kalian. Nah, ini bisa dikaitkan dengan menurut pendapat Molenar ya. Eh, ini tentunya dari pendapat Molenar ini tentu hendaklah dibatasi pada hukum yang bersangkutan dengan orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja. Nah, tentunya di dalam perjanjian-perjanjian itu isinya misalnya sebagai pekerja itu harus bagaimana, terus kemudian seorang pemberi pekerja itu harus bagaimana. Tentunya kalau ini kita kaitkan dengan pendapatnya Molenar, nah ini sangat pas sekali. Maka bagi kalian semua yang memang ketika sudah sudah mendapatkan perjanjian kerja, nah coba dikaji ulang kembali, jangan-jangan nanti sampai sesuai dengan hak dan kewajiban atau belum. Nah, ini tentu ini akan menjadi sangat menarik kita diskusikan bersama. Nah, ini kalau menurut Molenar. Nah, kemudian kalau menurut MG11 Batch ya, nah hukum perburuan adalah hukum yang berkenan dengan hubungan kerja di mana pekerjaan tersebut dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupannya yang bersangkut paut dengan hubungan kerja. Nah, dalam pengertian tersebut, hubungan kerja tidak hanya mengatur mereka yang terkait pada hubungan kerja saja, melainkan termasuk juga peraturan mengenai persiapan
bagi hubungan kerja. Contohnya peraturan untuk magang. Misalnya, nah ini di salah satu perusahaan yang mensyaratkan kalau misalnya kayak di yang ingin bekerja di bidang hukum, nah ini dibutuhkan dengan surat magang dan sebagainya. Nah, ini kalau kita mengacu kepada pendapat MK 11 batch ya, 11 batch. Nah ini ya termasuk misalnya sebagai di notaris dan sebagainya, tentunya diperlukan diperlukan untuk syarat ya, masuk untuk persiapan nanti kerja harus dipersiapkan magang ya, mengenai peraturan magang ini yang akan menjadikan syarat ya nanti kalau kita mengkaji mengenai pendapat 11 batch. Nah, nah tentu ini tentu kalau menurut saya ini memang sangat penting sekali dengan didasari magang. Tentunya mereka yang magang ini tentu akan dapat pengalaman-pengalaman yang nanti akan bisa diaplikasikan dan langsung diterapkan. Jadi tidak dari buruh ya atau pekerja yang tergabung nanti akan bisa lebih maksimal dalam pekerjaannya. Ya ini tentu harus ada pembekalan yang secara khusus sehingga peraturan untuk magang ini mungkin dijadikan sebagai syarat supaya ini diharapkan nanti ketika sudah tergabung ini pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan ini tentu dapat berjalan dengan maksimal dengan baik ya antara pimpinan dengan pekerja. Nah kemudian kalau Van Nesvet ini hukum perburuan tidak membatasi hubungan kerja di mana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan saja, tetapi juga meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh semua pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri. Nah, kalau menurut Marx, ini hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan itu. Nah, kalau misalnya di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan itu, contohnya apa? Nah ini kan harus kita kalau kita perhatikan di sekitaran kita. Nah ini saya pengen tahu dari kalian. Menurut kalian kalau menurut Mok ini yang bagaimana kan gitu? Yang bagaimana coba mungkin di sekitaran kalian ada yang sesuai dengan definisi. Kalau menurut Mok coba nanti silahkan dimasukkan di dalam komentar. Nanti ini akan menjadi suatu masukan, suatu contoh ya nanti untuk melengkapi bahan melengkapi dalam kajian kuliah hukum ketenaga kerjaan. Nah, kemudian menurut Prof. Imam Supomo, nah ini hukum perburuan. Nanti coba kita perbandingkan dari beberapa pendapat yang berkaitan dengan hukum ketenaga kerjaan atau hukum perburuan ya. Ini kalau menurut Imam Supomo, Prof. Imam Supomo, ini hukum perburuan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis ya. Himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, baik yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang kerja pada orang lain dengan menerima. Nah, himpunan peraturan tersebut hendaknya jangan diartikan seolah-olah peraturan perburuan telah lengkap dan telah dihimpun secara sistematis dalam kitab undang-undang hukum perburuan. Nah, peraturan yang tertulis ini seperti undang-undang ya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, tentu tidak akan fleksibel dalam setiap waktu. Nah, sehubungan dengan itu banyak ketentuan tentang perburuan harus ditemukan dalam aturan yang tidak tertulis yang terbentuk kebiasaan ya. Jadi kebiasaan ini seperti apa gitu. Nah, kemudian peraturan-peraturan itu baik dalam arti formal maupun material ada yang ditetapkan oleh penguasa dari pusat yang sifatnya heteronom
ya, dan ada pula yang timbul di dunia perburuhan sendiri ditetapkan oleh buruh dan majikan atau ditetapkan oleh majikan sendiri yang sifatnya otonom. Nah, ini kalau menurut beberapa pendapat ya, beberapa pendapat. Nah, objek sifat hakikat kedudukan hukum ketenaga kerjaan secara yuridis atau buruh tenaga kerja memang bebas memilih dan menentukan nasibnya. Bebas memilih dan menentukan pekerjaan yang disukainya. Hal ini dapat dipahami karena prinsip di negara kita adalah tidak seorang pun boleh diperbudak. Nah, sebelumnya berkaitan dengan materi sebagai pengantar yang sudah saya sampaikan juga mengenai perbudakan sudah saya sampaikan. Nah, ini sebagai masukan kembali mengenai hukum ketenagakerjaan yang akan saya sampaikan. Saya sambil gali kembali ya tentunya dalam pembahasan kali ini. Nah, diperulur ya dan diperhamba. Nah, perbudakan dan penghambaan merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Nah, ini jangan sampai ya, ini merupakan perbuatan yang memang yang melanggar hak asasi manusia, apalagi perbudakan atau perhambaan atau dan diperulur ya, ini jangan sampai ini terjadi ketika kalian sudah memahami materi ini, materi hukum ketenagakerjaan ini, coba sambil kita gali bersama bahwa masih adakah nggak selama ini di tahun saat ini ya, masih banyak nggak kira-kira. Nah, ini akan menjadi suatu tantangan yang sangat menarik jika ini masih ada. Tentu ini akan menjadi suatu kajian yang bisa kita ekspos ya, bisa kita jadikan suatu rujukan dan kita jadikan sebagai dasar dalam diskusi. Nah, namun secara sosiologis atau kemasyarakatan buruh atau tenaga kerja ini merupakan orang yang tidak bebas. Nah, karena ia terpaksa bekerja dan mengikuti majikannya atau pengusahanya di mana ia berada. Ya, sebagian besar tenaga kerja di Indonesia merupakan tenaga kerja yang tidak mempunyai bekal hidup yang berupa keahlian dan keterampilan. Maka ini mengenai keahlian, keterampilan ini juga diperhitungkan. Kalau kita perhatikan sekarang ini banyak sekali ya yang tidak sesuai dengan keahliannya, tapi diposisikan kepada pekerja. Nah, ini akan menjadi suatu tantangan, suatu masalah nanti dalam dunia kerja ya. Nah, ini jangan sampai yang tidak mempunyai keahlian dan keterampilan khusus ini diposisikan yang memberatkan ya, yang memberatkan, dan tentunya dalam kinerja nanti tidak akan bisa maksimal. Nah, kalau tidak sesuai dengan bidangnya yang dikerjakan. Nah, selain tenaganya, nah, majikan atau pengusaha yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja, bahkan dapat dikatakan pengusahalah yang menentukan hidup dan matinya tenaga kerja. Nah, ini antara ketika sudah sudah perusahaan ini pengusaha yang biasanya menentukan hidup dan matinya tenaga kerja ini, karena kalau tidak bekerja ya tidak bisa mendapatkan suatu penghasilan ya. Nah, ini yang menjadi suatu dalam kajian pada kuliah hukum ketenagakerjaan ini, sehingga saya harapkan nanti tenaga kerja yang tentunya harus dibekali dengan hidup yang mempunyai keahlian dan keterampilan ini diharapkan nanti akan bisa menjadi menjadi pengusaha ini ya, tentunya dalam nanti ketika sudah mungkin tidak bekerja, kalau sudah mempunyai keterampilan atau keahlian ini akan mudah untuk mencari pekerjaannya pun juga akan mendapatkan lebih peluangnya lebih besar ya daripada tidak mempunyai keterampilan dan keahlian. Nah, tentunya
masalah untuk menentukan hidup dan matinya tenaga kerja, nah ini akan bisa kita sikapi dengan keahlian keterampilan yang kita miliki. Nah tentunya ketika kita mau tidak mau ya harusnya kita harus mempunyai skill tersebut ya. Dalam prakteknya, baik secara jasmaniah dan rohaniah, tenaga kerja merupakan pihak yang tidak bebas. Nah, untuk dilindungi tenaga kerja yang demikian tadi ada perlindungan yang diterapkan dengan cara menetapkan peraturan dari pengusaha atau pemerintah yang bersifat heteronom, ya, menetapkan peraturan yang dibuat oleh pengusaha bersama-sama dengan serikat pekerja yang disebut perjanjian kerja bersama atau PKB. Ya. Kemudian menetapkan peraturan yang dibuat oleh pengusaha yang disebut peraturan perusahaan yang bersifat otonom. Nah, dalam hal ini peraturan jenis kedua dan ketiga tidak boleh bertentangan dengan jenis pertama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sifat hukum ketenagakerjaan adalah melindungi pihak yang lemah dan menempatkan mereka pada kedudukan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, untuk mendapatkan keadaan sosial dalam lapangan perburuhan atau ketenagakerjaan yang pelaksanaannya diselenggarakan dengan jalan melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan pengusaha yang tidak terbatas. Kedudukan hukum ketenagakerjaan di negara di sistem Belanda di negara tersebut perburuan atau ketenagakerjaan dahulu dijadikan bagian dari hukum perdata. Dan secara tradisional hukum perburuan atau ketenagakerjaan selalu digolongkan pada hukum sipil. Nah, gagasan ini berasal dari zaman di mana dianggap bahwa buruh atau tenaga kerja dan majikan atau pengusaha bebas mengadakan perjanjian kerja satu dengan yang lainnya sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata. Dan pemerintah dilarang mencampuri kemerdekaan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Makanya ini saya harap bagi kalian semua yang bekerja ini tolong diperhatikan benar-benar isi dari perjanjian tersebut. Jangan sampai ini akan merugikan di salah satu pihak ya. Ini saya tidak inginkan dari kalian semua. Coba nanti dikaji kembali setelah mendapatkan materi ini apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sesuai oke, tidak masalah, tapi kalau memang tidak sesuai ya tentunya ya mungkin terkadang mengenai perjanjian yang penting asal diteken, ditandatangani ya kan. Nah kadang jarang dipelajari, dibaca ya sampai dari mulai awal sampai akhir ya. Ini kadang jarang sekali. Nah ini saya harap cobalah kembali dibuka kembali mengenai perjanjian para pihak, apakah itu dari pekerja atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian antara pihak pengusaha dan juga pekerja. Nah, namun perkembangan teknologi dalam bidang produksi telah memaksa pemerintah untuk terus-menerus mencampuri urusan perburuan atau ketenagakerjaan. Dan ada kalanya demi kepentingan umum dan ada kalanya untuk kepentingan buruh atau tenaga kerja itu sendiri yang selalu berada dalam posisi yang lemah. Nah, dalam kenyataan sifat sivil makin menyempit dan sifat publik makin meluas dalam bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, di dalam kurikulum Fakultas Hukum dewasa ini hukum perburuan atau ketenagakerjaan dimasukkan ke dalam jurusan hukum ya. Nah, walaupun pada beberapa fakultas hukum di Indonesia ini ada yang dimasukkan pada jurusan hukum misalnya perdata atau juga jurusan hukum tata negara. Nah, tentunya pada kajian pada materi kali ini semoga menjadi suatu referensi ya bagi kita semua, bagi seluruh mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai. Ya, ya ini mengenai pengertian sampai dari kedudukan hukum ya tadi mengenai ketenagakerjaan ini sangat penting sekali ya. Tentu
pada kesempatan kali ini bagian dalam pembahasan mata kuliah hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pengertian ya dan mengenai kedudukannya ini sangat penting kita kaji bersama. Nah, hukum ketenagakerjaan dahulu ini memang disebut dengan hukum perburuhan atau pemakaian istilah tenaga kerja. Nah, pekerja dan buruh pada dasarnya harus dibedakan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ya. Kemudian yang disingkat dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, ini perlu kita kaji bersama ya. Oke, ya mengenai pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ini dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan. Nah, tenaga kerja ini meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran. Nah, dengan kata lain, pengertian tenaga kerja adalah lebih luas daripada pekerja atau buruh. Nah, kalau kita ingin misalnya dalam suatu lingkaran, kita buat suatu lingkaran ya. Ini ada tenaga kerja ya, tenaga kerja, kemudian nanti di dalamnya ada di pegawai, kemudian ada pekerja atau buruh, kemudian di lingkaran pekerja informal dan pengangguran. Nah, ini akan menjadi suatu diskusi pada mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Dan tentunya hukum ketenagakerjaan ini dari pengertian ya adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Nah, hukum ketenagakerjaan ini semula dikenal dengan istilah perburuhan. Setelah kemerdekaan ketenagakerjaan Indonesia diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok ketentuan tenaga kerja pada tahun 1997. Undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Nah, keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 ternyata menimbulkan banyak protes dari masyarakat. Nah, hal ini dikaitkan dengan masalah jam sostek yang berdasarkan dugaan kolusi ya, penyimpangan dana jam sostek. Keberadaan Undang-Undang 25 tahun 1997 ini mengalami penangguhan ya, dan yang terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 13 ini bukan yang terakhir ya, tapi masih ada undang-undang yang terbaru. Nah, setelah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan yang terbaru lagi adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law. Nah, apabila ditelaah dari pengertian istilah hukum ketenagakerjaan terdiri atas dua kata, yaitu hukum dan ketenagakerjaan. Hukum dan ketenagakerjaan ini merupakan dan konsep hukum. Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Nah, setiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam
dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi. Nah, istilah dan arti tersebut diupayakan agar digunakan secara konsisten. Nah, konsep yuridis atau legal konsep, yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum. Nah, hukum dapat diartikan sebagai norma hukum, yakni norma yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berwenang, norma hukum yang dapat dibentuk norma hukum yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Adapun pengertian tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal, serta orang yang belum bekerja atau pengangguran. Nah, hukum ketenaga kerjaan dahulu memang disebut hukum perburuhan yang merupakan terjemahan dari Arbeidsrecht. Terdapat beberapa pendapat atau batasan tentang pengertian hukum perburuhan. Tadi kalau sudah saya sampaikan, sudah saya singgung juga mengenai pendapat para Molenaar. Nah, ini memberikan batasan ya dari pengertian dari Arbeidsrecht adalah bagian dari hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa. Kalau menurut Mr. M.G. Levenpage, ya tadi sudah saya sampaikan juga, terus kemudian mengenai beberapa pendapat ya, termasuk sampai Imam Sulpomo, ini juga sudah saya sampaikan. Nah, ini akan kita jadikan sebagai masukan, sebagai referensi, sehingga nanti kita harapkan nanti dari pengertian para pendapat ini ada pendapat-pendapat yang baru yang bisa untuk mendefinisikan mengenai ketenaga kerjaan ini sehingga bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Tentunya dalam pengajian hukum ketenaga kerjaan ini harus kita kaji bersama-sama, dan tentunya dari para akademisi, mahasiswa, para masyarakat secara umum tentu harus mensikapi kebijakan-kebijakan atau mengenai hukum ketenaga kerjaan ini sehingga untuk kepentingan kita bersama, kita kaji bersama, tentunya dari berbagai masukan-masukan itulah yang nanti akan kita gunakan, kita sempurnakan sehingga nanti harapan nanti ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Nah, mengenai dengan mengenai dengan himpunan peraturan baik apakah itu baik tertulis dan tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di masa seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah, ini kalau kita perhatikan dari pengertian hukum perburuhan mengandung 3 unsur yang tentunya yang pertama mengenai adanya peraturan, kemudian bekerja pada orang lain, dan juga upah. Tentunya dengan adanya peraturan, Anda bekerja pada orang lain, sehingga akan apa yang didapatkan yaitu upah. Apa yang sudah dilakukan. Nah, peraturan mencakup aturan hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis meliputi seluruh peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi ini undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ini juga sudah ganti ya, sudah berubah. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau ini kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah. Nah, hukum yang tidak tertulis misalnya hukum kebiasaan. Sampai sini mungkin bisa kita diskusikan bersama mengenai mengenai pengertian dan juga mengenai pembangunan ya, pembangunan ketenaga kerjaan.
Nah, kira-kira itu ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan nanti di forum yang kami sudah sediakan. Kemudian mengenai pembangunan ketenagakerjaan, pembangunan nasional ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia. Ya, jadi hukum ketenagakerjaan ini itu ada hukum kepegawaian dan juga hukum perburuhan. Nah, Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat